Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kalian menonton video ini. Selamat datang di kelas Padika Dagu. Baik, apa kabar kalian semua kelas 11? Semoga sehat-sehat selalu. Jangan lupa selalu cuci tangan kalau habis dari mana-mana ataupun memegang benda-benda luar lainnya. Yang kemudian kalian juga harus jaga kesehatan supaya kalian bisa tetap segar dan bugar menghadapi kegiatan sehari-hari. Ya, jangan lupa pastinya olahraga dan makan makanan yang sehat. Di video kali ini saya coba menjelaskan tentang materi, jenis, tema, fungsi, dan nilai estetis dalam berkarya seni rupa. Baik, dalam karya seni rupa ada dua jenis bentuk karya seni rupa. Yang pertama adalah karya seni rupa 2 dimensi. Yang kedua adalah karya seni rupa 3 dimensi secara bentuknya ya. Karya seni rupa 2 dimensi yaitu yang pertama ada lukisan ya, yang kedua ada proses drawing atau menggambar, yang ketiga adalah grafis, yang keempat adalah kaligrafi. Lukisan adalah sebuah karya yang dibentuk dari sebuah bentuk kanvas ya, yang kemudian kalian bisa cat, bisa kalian menggunakan cat apapun, cat air, minyak, ataupun yang pastel, dan itu menggambarkan sebuah ekspresi ataupun sebuah ide dari pelukisnya. Lukisan itu tidak harus di media kanvas, bisa juga di media kertas, bisa juga di media tembok, ataupun papan triplek, ataupun tempat lainnya yang bisa kamu pakai untuk menggambar dengan lukisan itu. Yang berikutnya adalah menggambar atau drawing. Proses menggambar drawing ini juga sama, bisa digunakan di kanvas, kertas, ataupun media lainnya, tapi ini menggunakan pensil. Bedanya apa? Kalau misalnya menggambar, kalian menggunakan alat pensil ataupun karpol yang pernah kita bahas waktu itu. Namun kalau lukisan itu berkaitan dengan pewarnaan cair seperti cat ataupun pastel ya, itu sebutannya lukisan. Berikutnya ada grafis. Grafis bisa dianalogikan sebagai karya yang mungkin lebih unik teknik pembuatannya karena dia menggunakan beberapa alat ataupun media yang bisa digunakan menggunakan kertas, bisa juga menggunakan papan MDF ya, atau bisa juga menggunakan bahan kaca ya. Itu tekniknya sangat mungkin bisa dibilang rumit, tapi kalau kita tahu tekniknya kita bisa mengerjakan dengan baik. Nah, contoh salah satu di belakang saya ini adalah karya grafis, yaitu dengan teknik stensil. Jadi grafis itu proses mencetak ya, kata-kata grafis itu diambil dari kata mencetak. Ada lukisan trick art. Trick art ini biasanya digunakan untuk pameran ataupun tempat berkunjung orang-orang ya. Ketika masuk kita bisa foto-foto yang itu berkomunikasi, kurang lebih berkomunikasi dengan kita dengan lukisannya. Jadi lukisannya misalnya ada bentuk apa, kita bisa bergaya sesuai dengan lukisan yang kita tampilkan, yang kita foto sama lukisan itu. Yang terakhir adalah kaligrafi. Kaligrafi yang seperti kita tahu adalah membuat tulisan atau membuat ukiran ya, menggunakan cat bisa, menggunakan spidol bisa, ataupun alat tulis lainnya bisa, pensil juga bisa. Huruf yang ditulis secara Arab, Latin, Sunda, ataupun Jawa ya, biasanya itu dibikin di sebuah bentuk plat logam yang dibikin ukiran-ukiran tersebut. Nah, kemudian itu bisa dibentuk dan menjadi sebuah hiasan untuk dinding rumah kita. Nah, tadi adalah karya 2 dimensi. Sekarang kita akan membahas tentang karya 3 dimensi. Ciri khas dari seni rupa karya 3 dimensi adalah kita bisa melihatnya dari segala arah ya. Jadi tidak hanya dari arah depan saja, yang berarti itu ada 2 dimensi. Tapi kalau misalkan 3 dimensi, kita bisa melihat dari segala arah. Apa aja sih karya 3 dimensi? Yang pertama ada, paling utama adalah patung ya. Patung, kemudian yang kedua ada kriya, yang ketiga ada keramik, yang keempat arsitektur. Ada bentuk 3 dimensi. Karya patung biasa digunakan untuk hiasan, bisa juga sebuah lambang pahlawan, dan juga bentuk-bentuk itu bisa juga dipakai menggunakan media ekspresi. Dan teknik patung biasanya menggunakan teknik pahat, ada yang teknik cetak, ada yang teknik assembling, macam-macam. Berikutnya ada seni kriya. Seni kriya ini biasa digunakan untuk mendaur ulang, bisa juga mengolah bahan yang sudah ada menjadi kreasi untuk dipergunakan sehari-hari. Jadi aplikasi sebuah kriya itu bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Berikutnya lagi adalah keramik. Karya seni keramik biasa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga seperti vas ataupun guci. Satu lagi adalah arsitektur.
Arsitektur ini adalah sebuah rancangan membuat sebuah bangunan, bentuk bangunan ya. Nah, biasanya arsitektur ini juga menggunakan bentuk-bentuk desain bangunan ini yang kemudian dia bisa membuatnya tidak hanya sebuah bangunan tapi juga ada nilai estetisnya. Dan biasanya juga arsitektur menggunakan teknik maket untuk menciptakan karya 3 dimensi. Yang terakhir adalah di karya 3 dimensi adalah seni instalasi. Instalasi biasanya digunakan untuk membuat pengangkatan konsep dari sebuah acara ataupun juga sebuah karya seni rupa sendiri ataupun dari senimannya sendiri, dan itu bisa menggunakan sensor suara, bisa juga menggunakan patung-patung ataupun juga menggunakan diri sendiri, senimannya sendiri bisa, atau mungkin kita menggunakan sekelompok orang yang ditujukan untuk mengangkat sebuah konsep dari karya yang ditampilkan. Nah, tadi kita sudah bahas tentang jenis-jenis karya seni rupa, baik 2 dimensi ataupun yang 3 dimensi. Sekarang kita akan masuk dalam tema karya seni rupa. Tema adalah sebuah ide atau sebuah konsep yang akan kalian buat entah dari objek, entah juga dari pemandangannya, atau entah mungkin hal-hal apa yang akan kalian masukkan ke dalam sebuah karya seni rupa. Saya akan memberikan beberapa contoh untuk tema apa yang biasa diambil dalam sebuah konsep karya seni rupa. Yang pertama adalah tema alam benda. Tema alam benda ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah gambar still life atau benda mati yang kita lihat, seperti menggambar buah-buahan, bisa menggambar sebuah gitar ataupun sebuah meja ataupun apapun benda di sekitar kita. Nah, biasanya ini juga dipakai untuk menggambar bentuk dengan menggunakan pensil. Yang kedua adalah tema pemandangan. Pemandangan biasanya digunakan untuk membuat ekspresi diri kita, entah kita mengagumi pemandangan pegunungan, bisa juga pantai, bisa juga bukit, bisa juga perkotaan ataupun pedesaan. Biasanya juga orang-orang atau seniman-seniman yang membuat karya pemandangan ini mengekspresikan tentang keindahan ataupun juga tentang keterpurukan dari sebuah tempat yang dia merasa bahwa tempat itu perlu diperhatikan. Berikutnya ada tema dengan menggunakan fantasi. Biasanya tema fantasi ini digunakan dari dunia khayal atau dunia mimpi dari senimannya yang dituangkan ke dalam sebuah karya seni rupa, divisualisasikan ke dalam sebuah karya seni rupa. Dan misalnya juga dia punya impian atau sebuah mimpi dari saya memimpikan sebuah keindahan. Nah, dia tuangkan dalam visualisasi karya seni rupanya. Lanjut, ada abstrak. Abstrak adalah hal yang tidak nyata, tidak berwujud, dan juga tidak konkret. Jadi memang semuanya serba tidak jelas. Makanya kalau dalam karya seni rupa abstrak dengan tema abstrak ini, dia menampilkan sesuatu hal itu nggak jelas, entah mungkin dari bentuknya, entah mungkin dari pewarnaannya, ataupun mungkin dari komposisi si karya seni rupa tersebut. Biasanya yang ditampilkan dari seniman ini adalah sebuah konsep abstrak yang ditampilkan menurut dia adalah penggambaran dari pemikiran ataupun perasaan dari seniman tersebut, namun menggambarkannya secara abstrak atau tidak konkret. Sama sekali kita tidak mengetahui kalau seniman tersebut tidak menceritakannya. Yang terakhir adalah makhluk hidup. Makhluk hidup yang biasa digunakan dalam membuat sebuah karya seni rupa itu yang paling umumnya adalah manusia, yang kedua bisa hewan, yang ketiga adalah tumbuhan. Para seniman ini menggunakan tema-tema figur-figur makhluk hidup dengan tujuan untuk mempresentasikan dirinya sendiri ataupun mewakili sebuah simbolis dari beberapa orang ataupun sekelompok manusia yang tujuannya untuk memberikan maksud dari tema tersebut. Ini sudah menceritakan tentang jenis dan juga tema. Sekarang saya akan mencoba untuk memberikan kalian tentang fungsi apa yang ada dalam karya seni rupa. Ada 2 fungsi dalam karya seni rupa, yaitu fungsi individu dan juga fungsi sosial. Fungsi individual dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama fungsi ekspresi atau emosional, yang kedua adalah fungsi fisik. Fungsi ekspresi atau emosional biasanya ini dikeluarkan dari diri senimannya sendiri. Contoh misalnya dia menggunakan emosionalnya kesedihan ataupun tentang kebahagiaan ataupun tentang kesusahan ya, yang ditampilkan dalam sebuah karya seni rupanya. Jadi bersifat subjektif, atau juga dia mendapatkan inspirasi dari orang lain yang menceritakan tentang kehidupan seseorang tersebut, atau mungkin dari sebuah kejadian tempat ataupun hal lainnya. Misal juga dari kejadian bencana yang dia rasakan, saya merasakan kesedihan dari bencana ini. Nah, itu adalah fungsi ekspresi atau emosional. Yang kedua, fungsi fisik. Fungsi fisik ini biasanya digunakan
Ketika kita membuat sebuah produk atau sebuah benda yang ini difungsikan atau dipergunakan untuk halayak orang banyak, ada unsur ergonomis di dalamnya. Ketika orang memakai itu, orang nyaman dan juga bisa digunakan berkali-kali. Sedangkan untuk fungsi sosial ada 6. Yang pertama ada fungsi komunikasi, yang kedua ada fungsi edukasi, ketiga fungsi sakral atau spiritual, yang keempat fungsi rekreasi, yang kelima fungsi hiasan, yang keenam adalah fungsi inspirasi. Fungsi komunikasi ini adalah sebuah metode untuk menyampaikan pesan dari sebuah kejadian ataupun sebuah informasi untuk menyampaikan tentang perdamaian, bisa juga tentang informasi apapun, biasanya melalui media cetak ataupun juga media digital seperti internet ataupun dalam bentuk data video. Fungsi edukasi biasanya karya seni rupa yang digunakan untuk memberikan sebuah materi pendidikan. Contoh misalnya kita mengajarkan tentang sosial, mengajarkan tentang Pancasila, ataupun mengajarkan tentang adat istiadat dalam bermasyarakat. Biasanya media yang disampaikan berupa gambar, ilustrasi, komik, ataupun sebuah iklan masyarakat yang menunjukkan tentang nilai-nilai positif yang ada pada sebuah pendidikan. Yang ketiga ada fungsi spiritual atau sakral. Nah, fungsi spiritual sakral ini yang biasa kita ketemukan sehari-hari, yaitu biasanya adalah tempat ibadah. Jadi fungsi selain bentuk fisiknya, tempat ini juga memiliki bentuk yang sakral atau fungsi yang sakral, sehingga ketika kita masuk, kita wajib untuk mengikuti norma-normanya, mengikuti juga aturan-aturan yang ada pada tempat ibadah tersebut. Lanjut, ada fungsi rekreasi. Nah, kalau fungsi rekreasi ini biasanya karya seni rupa yang ditampilkan itu sifatnya menghibur atau bisa merefresh kita dari kepenatan ya masalah, ataupun juga ada dari tugas-tugas sekolah ya tentunya ya. Kemudian kita misalkan datang ke sebuah tempat atau mall atau sebuah museum ataupun galeri. Nah, ketika kita masuk ke dalamnya, ketika kita melihat sebuah karya seni rupa yang kita lihat, akan ada rasa senang, akan ada rasa terhibur. Wah, ternyata karyanya bagus juga ya. Kalian merefresh. Seperti halnya kalian pergi ke luar kota, entah ke puncak, entah ke pegunungan, ataupun ke sebuah pantai yang kalian bisa merefresh. Ah, saya senang sekali untuk datang ke sini. Nah, yang ini fungsi hiasan. Fungsi hiasan itu seperti ini, ya. Ini karya seni grafis yang menjadikan fungsi hiasan. Ada juga seperti ini, ya, ini. Itu adalah fungsi hiasan seperti poster. Jadi fungsi hiasan ini bisa juga seperti kaligrafi, ya. Kalian punya kaligrafi di rumah, ataupun lukisan juga yang kalian bikin sendiri. Nah, itu adalah sebagai fungsi hiasan untuk memperindah tatanan ruangan. Nah, yang terakhir adalah fungsi apresiasi. Fungsi apresiasi sendiri itu digunakan untuk membuat seniman atau diri kita terkagum ataupun termotivasi untuk membuat karya yang hampir menyerupai atau kalian juga bisa, wah, saya bisa nih bikin seperti ini, tekniknya begini, saya suka. Nah, itulah fungsi apresiasi yang terdapat dalam sebuah karya. Jadi kita memotivasi kita untuk bisa berkarya lebih baik. Yang terakhir adalah nilai estetis dalam berkarya seni rupa. Nilai estetis adalah sebuah konten ataupun sebuah item untuk kita bisa memahami value atau nilai yang ada pada karya seni rupa tersebut. Nilai estetis sendiri bisa dinilai dari pertama bentuknya, bentuk karya seni rupanya seperti apa. Yang kedua bisa dari warna. Yang ketiga bisa dari konsep. Ya, 3 hal ini yang biasa kita lihat, atau bisa juga kita bisa menilai, oh ternyata nilai estetis dari karya seni rupa ini adalah seperti ini. Biasanya juga nilai estetis bisa dikaitkan dengan keindahan. Nah, maka dari itu dari bentuk yang sudah ada dalam karya seni rupa, kita bisa menilai apakah dari bentuknya yang dilihat secara nilai estetisnya, atau bahkan dari warnanya saja, atau bahkan dari konsepnya saja, atau bahkan mungkin dari kesatuan semuanya, konsep, warna, dan juga bentuk dari karya seni rupa tersebut. Contoh dalam video saya yang seperti ini. Di karya ini, saya menggunakan konsep sepatu yang saya favoritkan, yaitu sepatu Air Jordan. Kemudian saya coba lukis atau coba saya modifikasi dengan menggunakan teknik melukis cat air, yang di situ saya menggunakan warna-warna seperti warna sakura, ya. Jadi saya menggunakan warna-warna pink. Nilai estetis yang saya dapatkan di sini adalah saya menggunakan teknik melukisnya dengan cat air dan juga memvisualisasikan bentuk dari bunga sakuranya untuk memperlihatkan keindahan dari hiasan yang saya berikan di situ.
Jadi saya merasa kalau nilai estetis yang saya punya dalam karya ini adalah warna. Nah itu tadi sudah saya jelaskan untuk materi di video ini. Kalian sekarang tugasnya adalah tetap berkelompok, oke, tetap berkelompok. Jadi kalian tetap mendiskusikan tentang jenis karya seni rupa apa yang akan saya tampilkan nanti. Karya seni rupa apa? Lalu kemudian kalian nanti akan tentukan tema apa yang terdapat pada karya seni rupa tersebut. Dan terakhir kalian menentukan fungsi-fungsi apa saja yang ada pada karya seni rupa tersebut. Satu lagi, nilai estetis apa yang ada pada karya seni rupa tersebut. Beda ya, nanti contoh gambarnya akan saya bedakan di GCR. Tidak seperti kelompok di tugas sebelumnya, tapi di sini akan saya berikan contoh-contoh yang baru atau karya-karya yang baru yang akan kalian bisa diskusikan lagi secara berkelompok. Kelompoknya yang kemarin saja. Kalau kalian ingin merubahnya, tolong saling konfirmasi antar kelompok untuk menukar atau merubah kelompok tersebut. Jangan sampai ada yang tidak kebagian kelompok. Kemudian tugas kelompok ini kalian susun lagi dalam sebuah makalah yang nantinya susunan makalahnya akan saya berikan di GCR. Baik, itu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi buat kalian. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka, kemudian komen video ini bagus atau tidaknya, atau apa yang kurang dari video ini. Dan juga jangan lupa share kalau kalian bermanfaat mendapatkan video dari saya ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi video-video terbaru dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, stay healthy, always grateful, and be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.